reproduksi wanita dan siklus menstruasi dan proses kehamilan. Terdapat organ penyusun dalam reproduksi wanita yaitu ovarium, embryo, infundibulum, tuba fallopi, endometrium, uterus atau rahim, serviks dan vagina. Pertama ada ovarium di sebelah kanan dan kiri dinding rahim. Ovarium berfungsi untuk membuat sel telur. 2. Embryo berbentuk jari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Kemudian terdapat infundibulum, yaitu yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung tuba fallopi. Dan tuba fallopi berukuran kurang lebih 10 cm yang menghubungkan antara infundibulum dan ovarium. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan lurus saat proses menstruasi. Uterus atau rahim berfungsi sebagai berkembangnya janin dalam proses kehamilan. Kemudian serviks merupakan bagian bawah dari uterus. Serviks akan menyempit dan membuka ke arah vagina. Terakhir adalah vagina. Vagina merupakan lapisan yang menghubungkan uterus dengan lingkungan luar. Vagina berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi. Kemudian siklus menstruasi. Ada 3 fase dalam siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, prolaktinasi, dan sekretori. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada tahap ini, hormon FSH akan memicu pembentukan folikel di dalam ovarium. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini akan membuat dinding rahim menambah. Pada tahap ini, dinding rahim sedang mengalami proses proliferasi. Melebarnya dinding rahim berfungsi sebagai tempat melekatnya embrio pada saat proses kehamilan. Tahap ketiga adalah tahap sekretori. Sel telur akan keluar dari folikel yang telah matang, kemudian ditangkap oleh embryo dan menuju tuba fallopi. Sel telur yang tidak terjadi perubahan akan mengirim sinyal kepada Cleander Twinbody yang akan memberhentikan proses produksi hormon estrogen dan progesteron. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron akan mengakibatkan dinding rahim akan pecah sehingga perempuan akan mengalami proses menstruasi. Kemudian proses kehamilan. Apabila ada sperma yang masuk ke dalam sistem reproduksi wanita, maka sperma akan menuju sel telur. Apabila telah bertemu, sperma akan bergabung dengan sel telur dan kemudian akan melepas embrion. Sperma dan sel telur yang telah bergabung disebut tahapan fertilisasi. Tahap fertilisasi merupakan tahap terbentuknya sel telur dan sperma yang kemudian akan membentuk zigot. Zigot yang telah terbentuk akan terjadi pembelahan dan kemudian menjadi embrio. Embrio akan menuju dinding rahim dan kemudian akan tertanam di endometrium dan terjadi proses kehamilan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan?